Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revon Al-Kadri dengan NIM 24041060101. Di sini tujuan saya membuat video adalah untuk memenuhi tugas UAS PKN dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dwi Agar Saputra MPD. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi PKN, yaitu tentang sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman kebudayaan. Baiklah, apa itu keberagaman budaya? Keberagaman budaya merupakan kondisi keberadaan berbagai ragam bentuk dan ekspresi budaya yang ada dalam satu kelompok masyarakat, wilayah, atau negara kesatuan. Di Indonesia, negara dikenal sebagai kerajaan seribu pulau. Keberagaman ini muncul sebagai hasil dari perpaduan berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara, mulai dari Sabang hingga Merauke. Terus bentuk-bentuk keberagamannya sangat beragam dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Pertama, dalam hal bahasa, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan oleh masing-masing suku bangsa seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis, dan Bali. Dan masih banyak lagi. Terus, meskipun bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan, setiap bahasa daerah menyimpan nilai-nilai budaya dan khasanah cerita rakyat yang unik. Terus yang kedua, dalam hal agama, negeri ini mengakui dan menghormati 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terus, selain itu, masih ada kepercayaan yang dianut oleh beberapa suku bangsa seperti kepercayaan Sunda Wiwitan di Jawa Barat, Keharingan di Kalimantan, dan Parmalim di Sumatera Utara, yang juga dihormati sesuai dengan aturan yang berlaku. Terus yang ketiga, dalam hal tarian dan musik tradisional, masing-masing daerah memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Misalnya tari Saman dari Aceh yang dinyanyikan dengan irama yang cepat dan gerakan yang serentak. Tari Pendet dari Bali yang menjadi simbol penghormatan kepada para dewa. Tari Jaipong dari dari Jawa Barat yang menggabungkan gerakan dinamis dengan musik yang meriah, serta musik gamelan yang menjadi bagian penting dari budaya Jawa dan Bali. Terus yang keempat, dalam hal pakaian, rumah, dan masakan adat, setiap daerah memiliki ciri khasnya yang berbeda. Contohnya, baju kurung dari Melayu, baju batik dari Jawa, ulos dari Batak, dan sarung dari Bali. Untuk rumah adat, ada rumah gadang dari Minangkabau, rumah joglo dari Jawa, rumah balai dari Kalimantan, dan rumah tradisional Bali dengan arsitektur yang khas. Sedangkan untuk masakan adat, Indonesia memiliki beragam hidangan seperti rendang dari Sumatera Barat, terus ada terus ada gudeg dari Yogyakarta, sate Madura dari Madura, dan coto Makassar dari Sulawesi Selatan, yang
yang masing-masing memiliki citra rasa dan proses pembuatan yang unik. Semua bentuk keberagaman ini membuat Indonesia menjadi negara yang kaya akan warna, cerita, dan nilai-nilai budayanya. Sedangkan mengapa keberagaman harus dihormati? Menghormati keberagaman budaya bukan hanya menjadi aturan sosial yang harus ditaati, tetapi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Secara khusus, hal ini sejalan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengajarkan kita untuk menghargai martabat dan hak-hak setiap orang tanpa memandang perbedaan. Selain itu juga sejalan dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Terus yang menekankan pentingnya kerjasama dan penghormatan terhadap pendapat serta latar belakang yang berbeda. Terus selain berlandaskan Pancasila, ada beberapa alasan penting mengapa keberagaman budaya harus dihormati. Pertama, setiap budaya memiliki nilai dan makna yang berharga. Setiap tradisi, adat istiadat, dan bentuk ekspresi budaya yang ada tidak muncul secara sembarangan, melainkan memiliki sejarah panjang, filosofi, dan tujuan yang mendalami bagi masyarakat yang menjadikan bagian dari kehidupan sehari-hari. Misalnya upacara adat Ngaben di Bali yang memiliki makna pembebasan jiwa dari dunia fana, atau upacara Batagak Sumba di Sumba Timur yang menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat. Terus yang kedua tuh, menghormati keberagaman membuat hubungan antar manusia lebih harmonis. Ketika kita mampu menghargai perbedaan, kita akan lebih mudah untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan membangun hubungan yang baik dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Terus hal ini akan menciptakan suasana damai dan kondusif dalam masyarakat, baik di lingkungan sekolah, tempat kerja, maupun di lingkungan masyarakat yang luas. Terus yang ketiga, menghormati keberagaman dapat mencegah konflik yang tidak perlu akibat kesalahpahaman. Banyak konflik sosial yang terjadi di berbagai tempat disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan penghormatan terhadap perbedaan budaya. Dengan menghargai dan memahami budaya yang berbeda, kita dapat menghindari kesalahpahaman yang berpotensi menyebabkan konflik, serta mampu menyelesaikan perbedaan dengan cara yang damai dan bijaksana. Nah, bagaimana sikap dan cara menjaga keberagamannya? Untuk menjaga keberagaman budaya agar tetap lestari dan menjadi kekuatan bersama, kita perlu memiliki sikap positif dan melakukan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ada 2 sikap positif yang perlu kita miliki, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendengarkan dengan sabar ketika teman atau orang lain bercerita tentang budaya dan tradisi mereka. Kita perlu memberikan perhatian penuh dan mendengarkan dengan sikap terbuka tanpa membawa prasangka. Yang kedua, tidak merendahkan atau menilai buruk budaya yang berbeda. Setiap budaya memiliki cara dan nilai yang berbeda, dan tidak ada budaya yang lebih baik atau lebih buruk dari orang lain. Nah, selain sikap positif, ada beberapa cara praktis yang dapat kita lakukan untuk menjaga keberagaman budaya, seperti mengikuti acara budaya lokal yang diadakan di daerah kita, seperti pesta adat, pertunjukan seni tradisional, atau festival budaya. Terus, pelajari sedikit bahasa daerah teman atau orang lain di sekitar kita. Hal ini tidak hanya akan membantu kita untuk berkomunikasi lebih baik,
tetapi juga akan membuat mereka merasa dihargai dan dihormati. Nah, cara melestarikan keberagaman budaya. Melestarikan keberagaman budaya berarti menjaga agar berbagai bentuk dan nilai budaya yang ada tidak hilang atau terlupakan seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Terus, peran pemerintah juga memang sangat penting dalam melestarikan keberagaman budaya, seperti melalui kebijakan yang mendukung pelestarian budaya, penyediaan dana untuk kegiatan pelestarian, serta pembangunan fasilitas untuk mempromosikan budaya. Nah, konsekuensinya jika keragaman tidak diperhatikan, jika kita tidak menghormati, menjaga dan melestarikan keberagaman budaya, maka akan muncul berbagai konsekuensi negatif yang dapat memengaruhi kehidupan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Terus sebagai dan penutup dan panggilan tindakan. Sebagai kesimpulan, keberagaman budaya Indonesia adalah harta karun yang tidak bisa dibeli dengan uang dan menjadi salah satu aset terbesar negara kita. Keberagaman ini bukanlah sesuatu yang harus kita jadikan sebagai sumber perpecahan atau konflik, tetapi sebaliknya harus kita jadikan sebagai kekuatan yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, kita dapat membantu menyebarkan kesadaran tentang pentingnya keberagaman budaya dengan cara berbagi informasi atau konten yang positif tentang budaya Indonesia kepada orang lain, baik melalui media sosial maupun secara langsung. Ya, baiklah, ini saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan dari saya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.